Senyawa kudan, bisakah itu benar-benar mengguncang seluruh dunia? Bisakah itu benar-benar mengubah Dansi? Semua ini, sampai sekarang, apakah itu semua hayalannya sendiri? Dansi tidak berubah. Tapi dia telah membuat semua yang dia ingin jaga ke laut darah gunung mayat. Tidak, tidak mau. Sepertinya dia tidak ingin bertemu dengan lampu pompa penyesalan Li Yang. Qin Yichen tiba-tiba berbalik. Tapi yang dia lihat adalah mata putus asa Seng Tianfu. Dan langit yang berdiri di udara dan tampak seperti dunia seperti dewa di bawahnya. Kaki. Tanda seru. Jie Jie, apakah kamu klan anak itu? Benar-benar lemah dan menyedihkan. Dengan kekuatan bocah itu, menjadi penguasa kecil di tanah tandus ini, bukankah baik bagi kelompok semutmu untuk bertahan hidup? Tapi kenapa? Kita harus keluar dan melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Anjing tua suku dunia. Mata Qin Yichen merah. Semua yang saya lakukan, hanya untuk membuat keluarga saya hidup lebih baik. Tampaknya Jie Changyun mendengar kesedihan dan kemarahan, tetapi menyalakan lampu pompa. Nak, apakah kamu tidak tahu sebelum kamu pecah? Lebih baik dan hidup, mana yang lebih baik? Kalimat ini sepertinya menembus hati Qin Yichen, membuat nyala api yang bergetar di mata bintangnya menjadi redup. Qin Yichen hanya merasa dirinya jatuh. Di depannya, jalur layar melintas. Dia melihat disiplin sekte abadi Yuan Surgawi dan dilemparkan ke dalam lubang yang dalam. Selamanya, dia menjadi batu loncatan untuk batu nisan Jiang Yutian dan yang lainnya. Dia melihat bahwa Zhan Wuyuan sedang bermandikan darah, dan generasi pahlawan dewa perang berakhir di hadapan Changyun, tetapi masih tidak menekuk lututnya, menjabat tangannya, dan menelan Sein Wudan. Hanya saja Sein Wudan berlumuran darah dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di utara. Dia melihat bahwa pembangkit tenaga listrik Jizu memusnahkan Seng Tianfu dengan santai, mencekik tenggorokan Li Yuanba, dan memaksanya untuk menanyakan resep senyawa master pil ras manusia. Qin Yichen melihat terlalu banyak, apa yang akan terjadi? Pada saat yang sama, di alam rahasia Teana, guru leluhur Teana melihat kegelapan di tirai cahaya, mengekspresikan emosinya. Dalam kegelapan itu, siluet ramping berjuang dengan cara yang lucu, dan sepertinya dia tidak bisa berjuang sama sekali. Namun, apa yang membuat Tian An Master tidak terduga adalah bahwa bahkan pemuda dalam kegelapan itu tampaknya berada di bawah pukulan berat, seperti anjing liar, sangat malu, tetapi masih berusaha sekuat tenaga untuk merobeknya. Kegelapan di depan mataku, hanya kegelapan di depanku. Bahkan pendiri sekte teguran langit dan bumi, ada banyak simpati di antara ekspresi. Senior, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Jika doktrin anak ini dan semua yang dia tegaskan runtuh, maka di masa depan, saya khawatir balas dendam ini pun akan sulit untuk dilaporkan. Saya tidak tahu kapan pendiri suci memegang token kuno di tangannya. Tetapi ketika kata-katanya berakhir, ada cahaya emas murni yang menyilaukan di token itu. Dan pendiri sekte Tiandi melihat token itu, dan mata yang berkedip itu, akhirnya, tidak punya pilihan selain tersenyum. Yah, senior, begitu, sulit untuk mereproduksi cahaya yang paling cemerlang tanpa mengalami kegelapan yang paling pekat. Apakah ini kepercayaan para senior? Setelah senyum pahit, guru leluhur Tiansen hanya bisa menghela nafas. Bebannya sangat berat. Bisakah bocah kecil ini membawanya? Pada saat yang sama, di alam rahasia, Sang Guanzhen memiliki ekspresi yang rumit sepanjang jalan, dan akhirnya dilarang. Saat ini, Nan Xiaoxiang melihat ke-8 orang yang juga membuatku putus asa. Di sebelahnya, Lilang memegangi lututnya dan terlihat pucat. Sepertinya dia baru saja mengalami perjuangan yang sulit. Beberapa orang, ayolah, ini warisan dari master leluhur, salah satunya. Dalam hidup ini, Anda semua akan berterima kasih atas keputusan saat ini. Zhou Ying dan yang lainnya sedang menggigit gigi, dan salah satu dari mereka hendak menangis. Kakak senior, kami juga merindukannya. Namun, larangan di bawah master leluhur ini, kami tidak bisa melewatinya. Sekarat, kami benar-benar melakukan yang terbaik. Ketika Nan Xiaoxiang melihat ini, dia menghela nafas tanpa daya. Kalau begitu pikirkan baik-baik, jika kamu menyerah, bawa kamu kembali untuk melanjutkan ujian tetua. Namun, pada saat ini, ketika saya melihat Zhou Ying melihat dua orang berjalan di belakang mereka, saya terkejut. Kakak senior, lihat itu kakak senior Sangguan kembali. Begitu ucapan ini keluar, Nan Xiaoxiang tiba-tiba menoleh ke belakang, dan melihat bahwa ekspresi Sangguan datang dengan rumit. Kakak senior, mengapa kamu kembali? Di mana Master Pilkin? Lilang tertarik, tetapi Sangguan Zhen tidak menjawab, hanya melihat Zhou Ying yang kelelahan, dan kemudian memikirkan fakta bahwa dia dapat dengan mudah melewati larangan tersebut. Tetapi dibandingkan dengan orang-orang muda yang tidak pasti ini tiba-tiba meledak menjadi nyala api yang tidak diketahui. Kakak senior, siapa senior sister Anda? Dan setelah Anda melewati larangan ini, Anda berhak memanggil saya senior sister. Teguran mencemooh dari Sang Guanzhen membuat Zhou Ying dan yang lainnya menggigil kedinginan, dan Nan Xiaoxiang mengerutkan kening. Diam-diam berpikir bahwa temperamen sebelumnya tidak akan terlalu memalukan. Kakak senior, aku selalu bisa memanggilmu kakak senior?
Apa yang salah denganmu? Sang Guanling mendengar ini. Wajah cantik itu masih penuh dengan kesuraman dan ketidakpuasan. Tidak ada. Master Pil Yichen telah memasuki ujian pendiri Sekte Lord. Saya kembali ke Tonglu. Begitu ucapan ini keluar, Lilang merasa terkejut. Pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan kekaguman dan kekaguman di bagian atas daftar di atas mereka. Mereka hampir putus asa menghadapi larangan yang hanya ambang batas, dan Qin Yichen sudah layak diuji oleh pendiri Sekte Master. Kesenjangan ini membuat Lilang tersipu malu pada saat yang sama, dan sepertinya mengerti mengapa Sang Guanzhen memiliki temperamen yang begitu besar. Betapa terus-menerus membandingkan diri sendiri dengan orang lain hanya akan membuat orang marah. Nan Xiaoxiang tidak memikirkan sebanyak itu, dia hanya senang untuk Qin Yichen. Tapi, kapan dia akan membiarkan pendiri sekte mengujinya? Namun, Nan Xiaoxiang tenang dan tersenyum. Kakak senior yang sangat baik. Maka Anda kembali dan beritahu Tuan bela diri Paman. Mungkin, kami sedang menunggu kemenangan Tuan Pilkin. Sang Guanling mengangguk ringan. Hanya memikirkan tentang kegelapan tak berujung di tirai tipis. Mau tidak mau khawatir. Sedikit menggelengkan kepalanya. Sebelum pergi, mengubah emosi ini menjadi sinar tatapan. Dan mengalihkan pandangannya ke Nan Xiaoxiang. Ngomong-ngomong, dan kamu, sebelum kembali ke Secret Realm lain kali, jangan mencapai Heaven Realm. Jangan masuk ke dalam. Nan Xiaoxiang ditatap oleh lampu pompa ini dan tidak bisa menahan gemetar. Diam-diam berpikir kakak senior, apakah Anda minum obat senjata? Kakak senior, apa yang terjadi padaku? Saya tidak pernah malas selama bertahun-tahun. Jangan tanya, minta Martial Ancestor untuk mematahkan kakimu. Setelah meninggalkan kalimat ini, Sang Guanyu melewati larangan dan berjalan keluar dari alam rahasia. Hanya menyisakan wajah Nan Xiaoxiang yang agresif. Setelah sekian lama, Nan Xiaoxiang sepertinya memikirkan sesuatu. Dan dia ditutupi dengan tatapan menggigil. Dengan ketakutan besar melihat jauh ke dalam alam rahasia.